Bus terus menderu, menembus kegelapan yang semakin rapat. Dimas berdiri dengan tubuh gemetar, mencoba mencari jalan keluar. Ia melirik ke pintu depan bus, tapi pintu itu terkunci rapat. Tidak ada tuas, tidak ada pegangan, hanya permukaan besi tua yang berkarat. Penumpang-penumpang masih menatapnya dengan mata kosong. Beberapa mulai bergerak pelan. Kepala mereka terkulai ke samping, namun pandangan tetap terkunci pada Dimas. Bau busuk menyengat, semakin menusuk hidungnya. Bau daging busuk bercampur tanah basah. Di tengah kepanikan, ia memperhatikan satu hal aneh. Ada satu kursi di barisan belakang yang kosong. Semua kursi penuh oleh penumpang yang membisu. Tapi kursi itu kosong seakan disediakan khusus. Kursi itu terlihat lebih gelap, seperti ada bayangan yang menutupi. Meski lampu redup masih menerangi sekelilingnya. Tiba-tiba, suara supir yang serak kembali terdengar. Lebih jelas kali ini, tempatmu di belakang. Duduklah di kursi itu dan jangan melawan. Dimas menelan ludah. Kursi itu seperti memanggilnya. Ia merasakan hawa dingin menusuk dari arah sana. Saat ia menatap lebih lama, ia bisa melihat samar-samar sosok tak kasat mata duduk di sana. Bentuk tubuhnya hanya siluet kabut hitam, tetapi matanya merah menyala. Sosok itu perlahan menoleh ke arah Dimas dan tersenyum. Bus tiba-tiba berguncang keras, membuat lampu dalam bus padam sejenak. Dalam kegelapan, terdengar suara kursi berderit, seperti seseorang baru saja duduk di kursi kosong itu. Ketika lampu kembali menyala redup, kursi itu sudah tidak kosong lagi. Kini ada penumpang tambahan, sosok dengan jas hujan hitam basah kuyup. Wajahnya tertutup rambut panjang, menempel karena air. Dan yang lebih mengerikan, sosok itu duduk menghadap ke arah Dimas, bukan menghadap ke depan seperti penumpang lain. Sosok berjas hujan hitam itu duduk di kursi belakang dengan posisi berbeda dari semua penumpang. Ia menghadap ke arah Dimas, rambut panjang basahnya menutupi wajah, meneteskan air yang merembes ke lantai bus. Setiap tetesan air jatuh, terdengar seperti bunyi dentuman kecil di tengah keheningan. Dimas terpaku, ia tak sanggup mengalihkan pandangan. Sosok itu mulai bergerak pelan, menunduk sedikit, lalu tubuhnya bergetar, seperti orang menggigil. Dari balik rambut yang menutupi, terdengar suara napas berat panjang, dalam, dan berirama lambat, seolah sedang menirukan detak jantung Dimas sendiri. Duk, duk, duk. Jantung Dimas berdetak kencang, mengikuti ritme itu. Lalu tiba-tiba, suara supir kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Jangan menatapnya. Kalau kau balas menatap, dia akan ikut turun bersamamu. Dimas tersentak. Ia buru-buru menunduk, memalingkan wajah ke arah jendela. Namun pantulan kaca jendela justru memperlihatkan wajah sosok itu dengan jelas. Kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong berlubang, dan mulutnya terbuka lebar, seperti robekan yang hampir mencapai telinga. Dari dalam mulut itu mengalir air hitam bercampur lumpur. Tanpa sadar, Dimas menjerit kecil. Jeritan itu membuat semua penumpang kembali menunduk, seperti semula, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi sosok berjas hujan hitam tetap menatapnya, kini dengan kepala miring ke kanan. Bibir sobeknya perlahan membentuk senyuman lebar yang tidak wajar. Bus berderit keras, lalu berhenti mendadak
di tengah jalan gelap yang tidak dikenali. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, hanya kabut dan pepohonan. Supir berbicara lagi. Sudah sampai pemberhentian pertama yang harus turun. Silakan turun. Tapi anehnya, tidak ada satupun penumpang yang bergerak. Hanya sosok berjas hujan hitam itu yang perlahan berdiri. Melangkah menuju lorong bus. Langsung ke arah Dimas. Langkah sosok berjas hujan hitam terdengar berat dan basah. Seperti sepatu yang baru saja keluar dari rawa. Ceklak, ceklak, lorong bus bergema setiap kali ia melangkah mendekat. Dimas menahan napas. Tubuhnya menempel erat ke kursi. Ia mencoba berpikir, cepat haruskah ia melawan atau lari ke depan? Tapi pintu bus terkunci. Dan supir tanpa wajah itu hanya diam. Tangannya tetap menggenggam erat setir. Sosok itu kini berdiri tepat di samping kursinya. Bau lumpur busuk menusuk hidung Dimas, membuat perutnya hampir muntah. Perlahan, rambut panjang basah itu tersibak sedikit, memperlihatkan mata kosong yang hitam legam menatap lurus ke wajahnya. Suaranya lirih, serak, seperti keluar dari tenggorokan penuh air. Giliranmu turun. Dimas menggeleng cepat. Tidak, aku harus ke Jakarta. Aku tidak turun di sini. Sosok itu tertawa kecil. Tawa serak bercampur suara gelembung air. Lalu mengulurkan tangan pucatnya. Jari-jarinya panjang, basah, dan dingin. Hampir menyentuh lengan Dimas. Namun sebelum tersentuh, supir mendadak menghentak rem. Bus bergetar keras. Semua penumpang yang tadinya menunduk, kini serentak mengangkat kepala kembali, menatap ke arah sosok berjas hujan itu. Dan bersama tatapan puluhan mata kosong itu, sosok berjas hujan perlahan mundur, lalu berjalan kembali ke kursi kosongnya. Ia duduk lagi. Kali ini tetap menatap ke depan, sama seperti penumpang lain. Supir akhirnya bicara. Suaranya berat dan bergema. Kalau kau ingin sampai, jangan sekalipun menolak panggilan kursi belakang. Kau hanya diberi kesempatan sekali. Dimas menggenggam sobekan karcis di tangannya erat-erat. Kertas tua itu kini basah kuyup. Tintanya makin jelas terlihat. Di bawah tulisan Jakarta 1970. Kini ada tambahan tulisan Samar. Satu perhentian telah terlewati. 12 lagi menunggu. Bus kembali melaju. Namun kali ini suasananya jauh lebih mencekam. Dimas merasakan hawa semakin dingin, seolah-olah pendingin ruangan menyala penuh. Padahal bus tua ini jelas tidak memiliki AC. Napasnya keluar berupa embun tipis. Ia mencoba menguatkan diri dengan menatap keluar jendela. Tapi yang terlihat justru membuat bulu kuduknya berdiri. Di balik kabut tebal, ada bayangan orang-orang berbaris di pinggir jalan. Tubuh mereka kaku, wajah pucat, dan setiap kali bus melewati, kepala mereka serentak menoleh mengikuti arah Dimas duduk. Seolah-olah mereka tahu, ia satu-satunya manusia hidup di bus itu. Dimas buru-buru menutup mata, tapi pantulan kaca jendela justru menampilkan hal lain. Ia melihat bayangan dirinya sendiri. Tapi anehnya, bayangan itu tidak duduk diam. Bayangan itu menatap balik padanya. Bibirnya bergerak tanpa suara, seperti sedang berusaha memperingatkan sesuatu. Pelan-pelan, Dimas mendekatkan telinga ke kaca. Dari pantulan itu, terdengar suara samar. Jangan bertahan sampai akhir. Kau tidak akan kembali. Dimas tersentak.
menjauh dari jendela. Tangannya berkeringat dingin. Ia ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, lampu bus berkedip-kedip dan terdengar suara gesekan besi. Pintu bus depan perlahan terbuka sendiri, padahal tadi terkunci. Dari luar, hanya ada kegelapan pekat bercampur kabut. Supir tanpa wajah itu berkata lirih, "Pemberhentian kedua." Ada yang menunggu. Lorong bus yang tadinya kosong, kini dipenuhi langkah kaki samar. Siluet penumpang baru perlahan naik ke dalam bus. Tubuhnya tidak jelas. Hanya bayangan hitam tinggi menjulang dengan kepala hampir menyentuh atap bus. Dan yang membuat Dimas makin gemetar, bayangan itu berjalan melewati semua penumpang lain, lalu berhenti tepat di samping kursinya.